Ya, oke, selamat sore. Jadi ini saya jelaskan ya untuk praktikum tentang UDP. Ya, yang kalian praktikum tentang UDP kemarin itu kan kalian menggunakan capture dari bukunya Kurose itu. Kalian tidak melakukan langsung, ya, hanya menganalisis hasil capture yang ada download dari bukunya Kurose. Nah, ini nanti Anda coba langsung ya. Anda coba langsung dengan cara begini ya. Jadi pertama kita akan mau menyelidiki paketnya UDP. Paket UDP itu dalamnya apa aja. Nah, untuk menyelidiki paket UDP, Anda harus tahu dulu kira-kira aplikasi apa yang berjalan yang menggunakan UDP. Nah, kita tahu DNS itu salah satu aplikasi yang menggunakan UDP. Nanti kita lihat, kita gunakan DNS itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Ya. Jadi pertama Anda masuk ke command prompt yang ada di Windows kalian. Ya. Terus Anda ketik aja NSLOOKUP seperti ini. Ya. Ya, cari semua lah tentang apa. Entah Ubaya ACID, entah Neo Ubaya ACID. Silakan cari nomor IP yang diberikan oleh nama itu. Ya, contoh saya ini adalah saya menggunakan nslookup.detik.com. Ya, hasil ini nanti saya capture menggunakan Wireshark. Nah, hasil DNS query saya akan mendapatkan jawaban ini. Ini adalah jawaban yang didapatkan dari DNS query yang saya lakukan terhadap DNS server saya. Dalam hal ini dari router saya. Ya. Nah, nomor IP saya di laptop saya adalah ini. Ini adalah nomor IP laptop yang ada di router saya, di laptop saya. Ini adalah gateway-nya. Nah, di dalam gateway sini ada DNS servernya. Berarti dia akan tanya ke sini nanti. Nah, dijawab kalau saya nslookup.detik.com akan dijawab oleh 88.1 dua IP ini. Ini adalah IP untuk detik.com. Nah, itu DNS-nya. Nah, kita mau lihat praktikum yang kali ini adalah kita mau lihat paketnya UDP-nya isinya apa aja. Oke, kita start capture ya. Tadi sudah saya lakukan start capture. Inilah hasilnya. Hasil start capture kalau saya filter dia menggunakan DNS. Saya filter DNS akan menghasilkan ini. Ini adalah filter hasil DNS saya. Nah, di sini terlihat ya, dari IP saya menuju IP dari gateway saya melakukan query untuk minta detik.com. Ini adalah perintah yang tadi saya lakukan menggunakan nslookup. Dan frame berikutnya ini adalah jawaban dari DNS server saya, dalam hal ini router saya. Dari 188.1 menuju ke laptop saya. Dia merespon detik.com. Ya. Dengan nama detik.com itu IP-nya berapa? Nah, dia berikan ini. Nah, ini yang kita analisis. UDP-nya yang kita analisis. Oke, sekarang kita analisis satu persatu. Kita lihat query-nya dulu. Ya. Di query di sini, di frame yang ke-7367 ini, ya, terlihat bahwa dia menggunakan UDP. Ya. Source port, waktu saya query itu menggunakan port dari laptop saya itu 53195 menuju 53. 53 adalah port tujuan untuk DNS. Kalau kita buka di dalamnya UDP-nya akan terlihat ini source portnya 53195, destination portnya 53 menuju portnya DNS, ya. Panjangnya 39 byte. Panjangnya 39 byte, ya. Checksumnya hexa 7077. Nah, komponen-komponen mulai source port, destination port, length, dan checksum ini adalah field-field yang ada di UDP header. Berarti kalau kita lihat panjangnya UDP header cuma berapa? Ini panjang UDP header ya. Kalau kita lihat di sini. Source
destination, length, checksum. Ya. Kalau kita lihat semuanya cuma 8 yang biru di bawah itu. Mulai CF, CB 0035, 0027, 7077. Itu adalah panjang header dari UDP. Yang di dalamnya terdiri atas apa? Terdiri atas source port 2 byte, destination port 2 byte, length 2 byte, dan checksum 2 byte. Panjangnya berapa? Panjangnya 39 byte. Berarti kalau headernya 8 byte, berarti isinya, nah, ini kan isinya, domainnya tadi itu. Isinya berapa? Isinya berarti 39 saya kurangi 8, 31 byte. Ya, berarti payload DNS-nya itu 39 dikurangi 8. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya. Totalnya di sini terlihat toh, yang biru-biru itu adalah 16 kali 2 dikurangi 1 aja. Jadi total biru-birunya itu byte-nya hanya 31 byte. Isinya apa aja sih isinya? Kita lihat isinya sekarang. Nah, isinya itu ini. Header dari DNS-nya. Kemudian query-nya. Saya query www.detik.com. Ini yang query saya. Ya. Panjangnya total semua ini adalah cuma 31 byte. Ditambah dengan headernya 8, berarti 39 panjangnya. Ini. Ditunjukkan di sini. Nah, kemudian hasil query saya direspon di frame 7371. 7371 itu ini. Nah, ini adalah responnya. Ya, kalau responnya kita lihat, apa yang direspon sih dari DNS server saya itu? Ya. Yang direspon itu adalah kalau kita lihat UDP-nya, ya, dia source port-nya 53, destination port-nya 53195. Jadi arahnya dari 188.1 itu adalah IP DNS server saya menuju ke laptop saya. Nah, 53 menuju ke 53195 yang tadi kan 53195 kan di source port dari klien menuju ke saya ke 53. Sekarang dari server menuju kembali ke klien adalah dari 53 menuju 53195. Ternyata panjangnya 85 waktu responnya. Berarti lebih panjang, ya lebih panjang. Tapi header dari UDP-nya tetap 8 byte. Tetap 8 byte. Jadi isinya panjangnya 85. Checksum-nya tuh ini. Angka yang lain. Panjangnya 85. Berarti total panjang daripada DNS berapa ya? 85 dikurangi 8. 85 dikurangi 8 itu berarti 77 byte. Lebih panjang. Kenapa kok lebih panjang? Headernya sama, query-nya sama, tadi saya minta detik.com. Nah, ada answer-nya sekarang. Answer-nya ini adalah ini. Ya, jadi angka 77 byte terdiri atas answer. Mana answer-nya sih? Kalau kita ada di sini, ini adalah answer-nya. Ya, ini query-nya. Query-nya itu ini. Pertanyaan tentang detik.com-nya. Ini answer-nya. Ya. Terus header-nya dia sendiri. Untuk domain ini sendiri. Ya, berapa? Totalnya 77. Sehingga 77 tambah 8, 85. Panjangnya 85. Checksum-nya jelas checksum yang berbeda. Nah, itu cara melihat UDP ya, menggunakan Wireshark yang kita gunakan untuk melihat dalamnya DNS itu isinya apa, request-nya bagaimana, responnya bagaimana. Ya. Nah, nanti kalian buat cari dari rumah masing-masing, cari untuk NS lookup kemanapun juga, silakan sesuka Anda, nanti presentasikan, masukkan ke PPT 5 menit masing-masing orang. 5 menit. Masing-masing orang 5 menit aja. Nanti presentasikan di sini, seperti yang saya lakukan. Supaya kalian punya feel bahwa UDP itu seperti itu. Oh, itulah UDP, dalamnya seperti itu. Oke? Ayo, sekarang silakan. Silakan Anda gunakan.
gunakan waktu ini untuk saya kasih waktu sedikit 10 menit ya untuk buat ini, terus kemudian Anda masukkan ke PPT, Anda presentasikan. Ya, oke, terima kasih.